Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berlibur. Hari ini adalah hari Minggu dan saya berada tepatnya di Benteng Keraton Buton. Sebenarnya saya berada di bawah, ada tulisan Benteng Keraton Buton. Ini cukup panjang tulisannya gitu. Hari ini saya akan menjelaskan satu persatu model tentang kepemimpinan. Dulu pernah saya menjelaskan tentang tipe dari kepemimpinan, tipe seorang pemimpin. Sekarang model kepemimpinan. Apa bedanya antara tipe dan kepemimpinan atau karakter kepemimpinan dan model kepemimpinan? Yang membedakan adalah kalau karakter, tipe kepemimpinan itu berhubungan dengan karakter bawaan dari yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Sedangkan model itu lebih banyak pada strategi yang dilakukan oleh pemimpin dalam mengambil keputusan. Jadi bedanya di situ ya. Bedanya kalau tipe kepemimpinan itu lebih pada kemampuan atau sesuatu yang dimiliki secara psikologi oleh seorang pemimpin. Karakter ya, itu yang menjadi bawahannya dia. Bawaannya dia bukan bawaannya dia gitu. Sedangkan model kepemimpinan itu lebih banyak pada pendekatan strategi yang dilakukan oleh pemimpin dalam mengambil keputusan. Jadi dua hal yang berbeda ya. Saya akan menjelaskan model-model kepemimpinan. Model-model kepemimpinan itu sebenarnya cukup banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah model kepemimpinan transformasional, kemudian model kepemimpinan transaksional, kemudian model kepemimpinan visioner, dan model kepemimpinan situasional. Jadi ada 4 ya, transformasional, transaksional, visioner, dan situasional. Itu satu persatu saya akan menjelaskan apa dimensi-dimensi yang ada dalam model-model kepemimpinan transformasional. Transformasional itu sebenarnya berasal dari kata transformasi atau mengubah. Jadi pemimpin yang transformasional itu adalah pemimpin yang bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Pemimpin yang transformasional adalah pemimpin yang dimana keadaan yang menjadi realita bisa membawa bawahan menjadi berpikir lebih baik lagi. Biasanya orang yang berpikiran transformasional itu adalah orang yang selalu memberi motivasi, inspirasi, bahkan dia mempunyai karisma yang baik dalam mengambil keputusan. Jadi itu yang menjadi satu pijakan kita agar bisa membedakan mana kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan yang lainnya. Kepemimpinan transformasional juga memang seperti yang saya katakan tadi selalu memotivasi bawahannya. Jadi yang katakanlah misalnya sambil contoh ya. Ambil contoh misalnya sekarang kondisinya lagi situasi krisis misalnya ya. Situasi krisis biasanya organisasi akan lesu di situ. Ya, dengan segala macam kondisi yang ada, para bawahan akan lesu. Disinilah kita butuhkan pemimpin yang transformasional, yang bisa mengubah dari kondisi yang terpuruk, kondisi yang pesimis menjadi kondisi yang optimis. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sekali dalam situasi-situasi genting, dalam situasi-situasi yang konflik, atau dalam situasi yang bermasalah dalam sebuah organisasi, diperlukan pemimpin yang transformasional. Itulah yang menjadi konsep dari pemimpin yang transformasional. Sedangkan pemimpin yang transaksional itu sebenarnya lawan dari pemimpin yang transformasional. Pemimpin yang transaksional itu lebih banyak pada kepentingan individual, lebih banyak pada kepentingan individu apa yang dia dapat. Jadi biasanya kalau dalam konteks politik nih, kita selalu mendefinisikan bahwa politik adalah siapa dapat apa, kapan, di mana, dan bagaimana mereka mendapatkannya. Itu. Dalam
konteks pemimpin yang transaksional, selalu orang yang bekerja akan bertanya, saya dapat apa gitu, kapan, di mana gitu. Selalu berbicara pada sebuah transaksi, apa yang kalau saya melakukan ini apa yang saya dapat, kalau saya menjalankan tugas ini apa yang bisa saya dapatkan dari reward atau hadiah yang ada. Bahkan seorang pemimpin selalu berpikiran reward and punishment, selalu berpikiran ada hadiah, ada sanksi gitu. Orang yang punyai prestasi yang tinggi akan diberikan hadiah, sedangkan orang yang mempunyai prestasi yang rendah itu akan diberikan sanksi. Selalu begitu pemimpin yang transaksional. Apa perbedaan lagi antara pemimpin yang transformasional dan pemimpin yang transaksional? Kalau pemimpin yang transformasional itu selalu, kalau dilihat dari segi waktunya, selalu berpikiran tentang masa depan gitu. Sedangkan transaksional selalu berpikiran tentang masa yang sekarang. Jadi beda, masa depan transformasional, sedangkan masa sekarang adalah transaksional. Apa yang saya dapat sekarang gitu. Sedangkan kepemimpinan yang transformasional itu selalu berpikiran tentang hal yang sifatnya kolektif, kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Ya, sedangkan transaksional lebih condong pada kepentingan individu, apa yang saya dapat gitu. Setiap pemimpin berpikir seperti itu. Kalau saya lakukan ini apa yang saya dapat gitu. Tidak selalu berpikiran apa yang masyarakat dapat, tapi apa yang saya dapat. Ini yang menjadi kendala seorang pemimpin ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama transformasional, kemudian yang kedua adalah transaksional, kemudian yang ketiga adalah situasional. Sebenarnya model ini ada juga gayanya ya, ada juga gaya kepemimpinan situasional. Jadi ada yang gaya kepemimpinan situasional, ada yang model kepemimpinan situasional. Artinya bahwa gaya itu bisa mempengaruhi strategi seorang pemimpin mengambil keputusan. Pemimpin yang situasional itu akan melihat pada kondisi organisasi, kondisi bawahan. Jadi pemimpin akan melihat seberapa mampu seorang atau para pengikut menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau katakanlah pemimpin levelnya hanya pada level 2, ya, level 2, atau katakanlah dia sedang-sedang saja misalnya, maka keputusan yang diambil seorang pemimpin itu sedang-sedang saja, jadi tidak terlalu rumit. Tapi kalau misalnya mereka bersemangat sekali, maka keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin itu selalu memberikan semangat. Jadi segala sesuatunya tergantung pada kondisi. Apa yang dilakukan oleh pemimpin tergantung pada kondisi. Misalnya saya ambil contoh, kita mau ingin mendapatkan satu target penjualan produk misalnya. Dalam satu bulan kita mau ingin melihat penjualan produk misalnya kendaraan bermotor nih gitu, ya. Kita mau melihat bahwa kendaraan motor itu yang terjual dalam satu bulan targetnya adalah 100 unit. Ya, bagi bawahan yang katakanlah mereka motivasinya kurang rendah atau katakanlah pemberian gaji insentifnya kurang memadai, itu pasti tidak akan tercapai. Ya, mustahil. Kalaupun tercapai ya alhamdulillah, tapi dalam konteks umum atau secara rasional pasti tidak akan tercapai kalau motivasinya kurang bagus, kemudian pemberian insentifnya kurang bagus, pasti tidak akan tercapai. Tetapi kalau misalnya insentifnya bagus, motivasinya bagus, maka 100 unit itu akan dicapai, bahkan lebih daripada itu. Ya, itu semuanya tergantung pada situasi yang ada sebenarnya. Itulah model kepemimpinan situasional. Kemudian yang selanjutnya adalah model kepemimpinan visioner. Apa bedanya antara kepemimpinan visioner dan transaksional? Kalau transaksional itu tadi jangka pendek, kalau transformasional jangka panjang, tetapi visioner jauh lebih panjang daripada transaksional maupun transformasional. Kalau pemimpin yang visioner itu berasal dari kata visi. Visi adalah cara pandang seseorang ya, atau cara pandang sebuah organisasi dalam memandang
dan melihat masa depan. Jadi selalu melihat masa depan, situasi yang akan diprediksi yang ingin dicapai di masa depan. Oleh karena itu visi itu selalu akan tercapai paling rendah 5 tahun. Kalau dulu yang saya pahami itu 10 tahun sampai bahkan 50 tahun yang akan datang. Nah, itu baru visi. Jadi kalau misalnya hanya 1-2 tahun itu bukan visi. Nah, jadi bedanya antara visi dan misi ini bedanya. Bedanya kalau misi itu adalah sebuah target yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, biasanya 5 tahun. Ya. Tahun itu baru visi. Ya kadangkala yang paling rendah adalah 1 tahun sampai 5 tahun. Sedangkan misi tadi ya. Sedangkan visi, kalau misi tadi jangka waktunya 1 sampai 5 tahun. Kalau visi 5 sampai 50 tahun bahkan. Ya, jadi seorang pemimpin yang visioner itu adalah selalu berpikiran mengambil keputusannya itu pada jangka waktu yang sangat lama. Dia berpikir apa yang akan terjadi dengan organisasi suatu hari yang akan datang. Ya misalnya kita seorang pemimpin membuat satu visi organisasi, akan mewujudkan satu organisasi yang yang lebih adaptif atau dapat menciptakan satu satu kemampuan, satu harapan tentang organisasi yang sejahtera atau karyawan yang sejahtera, makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya pikir-pikir selalu berpikiran tentang keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan hal-hal yang sifatnya kadangkala utopis juga sih. Ya karena memang visi itu akan terwujud dalam jangka waktu yang lama. Kapan terwujudnya? Ya wallahu a'lam bishawab, tergantung pada kemampuan dari seorang pemimpin itu juga. Ya, oleh karena itu sangat penting sekali di antara 4 model tadi, model kepemimpinan tadi, yang kita perlukan adalah yang pertama, seorang pemimpin harus berpegang teguh pada prinsip yang benar. Jangan juga membenarkan yang salah. Ya, orang yang berprinsip pada atau memegang teguh pada prinsip yang benar adalah orang yang selalu mempunyai etika yang bagus, selalu mempunyai akhlak yang bagus, memegang nilai-nilai agama dan norma-norma dari kebangsaan atau negara kita. Akan difilter semua nilai yang ada dalam organisasi maupun di luar organisasi berdasarkan pada pemahaman agamanya, pada konteks norma agama maupun norma hukum negara, bahkan norma kesusilaan, norma sosial dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi kita mempertahankan prinsip itu bukan prinsip pada kepentingan individu kita, tapi lebih banyak pada kepentingan kemaslahatan umat. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat buat kalian semuanya, dan selalu menyaksikan video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.